Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vibina Sari dengan NPM 227064516076. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas kuliah 1, mata kuliah Statistika dan Probabilitas R03 dengan dosen pengampunya itu dengan Ibu Ira Diana Solihati SSI MMSI. Saya berasal dari Prodi Informatika, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Untuk pertama, nomor 1 itu ada grafik distribusi normal dari 100 data. Di sini saya akan mencari dengan 100 data. Di sini ada data X, yaitu total data itu dari 100, yaitu X I min mu, X I min pangkat 2, ada standar Z, probabilitas, dan kepekatan distribusi. Pertama-tama untuk mencari total data X itu dengan cara rumus Excel-nya itu count, semua datanya di blok, hasilnya akan 100 kayak gitu. Akan mencari gitu, untuk mencari total datanya. Di sini merupakan rumus Excel ya. Di sini rumus Excel-nya dan ini rumus manualnya. Dan untuk mencari median atau rata-rata itu menggunakan average, yaitu total data semuanya ditambahkan terus dibagi dengan banyaknya total data kalau misalnya rumus manualnya. Kalau terus lanjut ke mediannya, itu rumusnya median. Terus untuk modus, rumus Excel itu mode. Untuk variansi, rumus Excel-nya itu rata-rata dibagi total data gitu. Terus untuk simpangan baku, rumus Excel-nya itu SQRT variansi. Di sini untuk mencari X I min mu itu dengan cara data X dikurangin rata-rata, hasilnya akan jadi minus 43,93. Jadi untuk X I min mu pangkat 2 yaitu kalau di Excel itu sama dengan yang min 43 dikali 93 pangkatkan 2, hasilnya jadi 1929,8449. Dan untuk standar Z, rumusnya itu Z sama dengan X min mu per standar deviasi. Jadi mencari itu X dikurangin mu atau rata-rata atau median, terus dibagi dengan standar deviasinya itu 29,74. Ini untuk rumus manualnya. Untuk probabilitasnya di sini kita menggunakan rumus Excel yaitu norm.dis, terus datanya di koma median atau rata-rata, koma standar deviasinya yang ini 29,9. Kita menggunakan kumulatifnya false untuk probabilitas. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini, 0,06. Untuk kepekatan distribusi, rumus Excel-nya juga tetap sama kayak probabilitas, itu norm.dis, tetapi bedanya di kumulatif ya, dia menggunakan true di akhirnya. Kalau misalnya probabilitas menggunakan false. Oke, di sini ada data ketiga 1 sampai 100-nya. Ini kita menggunakan rumus Excel. Ini tuh merupakan SSN Excel. Nanti Excel-nya ada di drive yang kita kasih gitu. Next, nah untuk mencari grafiknya di sini kita menggunakan series name, itu kan grafik distribusi normal dari 100 data yang ini. Nah, untuk series X atau value, di sini kita tuh memasukkan data standar Z, yang dimana tuh berarti ini nih, standar Z yang dari standar Z nomor 1 segini sampai standar Z yang ini dari 31 sampai 100 sampai ini gitu. Standar Z-nya kita blok. Nah, untuk series Y-nya atau value, di sini kita mencari menggunakan kepekatan distribusi. Kita memasukkan data kepekatan distribusi seperti yang tadi ada di tabel sebelumnya. Jadi data yang diinput untuk membuat grafik itu ada dua, yaitu standar Z dan kepekatan distribusi. Hasil grafiknya seperti ini. Dan untuk nomor 2 itu nilai standar Z. Di sini kita akan menggunakan dua cara. Yang pertama itu dengan cara Excel dan kedua itu dengan cara manual. Untuk pertama itu ada menggunakan Excel-nya itu standar Z-nya. Di sini kita menggunakan data X. Ini tuh data X yang tadi saya ambil dari data dari nomor sebelumnya, yaitu 11, 12 sampai 23. Untuk cari standar Z itu rumusnya sama yang tadi. Z sama dengan X I min mu per standar deviasi atau data dikurangin median dibagi standar deviasi. Untuk mencari median itu total data dibagi banyaknya data. Karena ini ada 10, jadi dihitung manual bisa, dihitung dengan Excel bisa. Tapi karena tadi ada 100 data, jadi lebih baik pakai rumus Excel aja gitu, otomatis. Jadi di sini ada median rata-rata itu 16,7, standar deviasinya itu 5,012. Jadi kalau dimasukin ke dalam ininya kayak gini. XI-nya itu kita ambil nomor 1 ya. XI-nya itu ada 1 dikurang mu-nya itu kan 16,6 ya. 16,6 per standar deviasinya tuh yang ini 5,011012 gitu. Kita ambil 3 angka di belakang koma aja, oke. Jadi hasilnya itu ini yang minus 1,13137 gitu. Ini merupakan hasil dari standar deviasi untuk data X yang 11 gitu.
Nextnya ini menggunakan contoh nilai standarnya yang manual. Di sini ada soal seorang mahasiswa mendapatkan nilai 80 di mata kuliah statis, sedangkan nilai rata-rata standar deviasi seluruh siswa atau mahasiswa di kelas tersebut adalah 75 dan 9,25. Di kelas yang sama, mahasiswa tersebut mendapatkan nilai 85 di mata kuliah algo, sedangkan nilai rata-rata seluruh mahasiswa tersebut itu 82,5 dan sedangkan standar deviasi itu 7,54. Pertanyaannya adalah di mata kuliah manakah mahasiswa itu berprestasi lebih baik. Oke, di sini kita akan membandingkan, akan ada dua, ini mata kuliah statis dan ini mata kuliah algo. Rumusnya sama tadi, Z sama dengan X min mu dikurangin standar deviasi. Karena di sini kan X-nya tuh, X untuk statis tuh 80 kan. Jadi kita masukkan ke sini. Terus rata-rata itu kan 75 yang ini. Tuh. Untuk standar deviasinya itu 9,29 kayak gini. 80 dikurangin 75 itu 5. Terus dibagi 9,29 hasilnya 0,538. Untuk mata kuliah statis. Dan untuk mata kuliah algo, X-nya tuh kan 85. Terus rata-ratanya tuh 82,5, standar deviasinya itu 7,54. Jadi 85 dikurangin 82 itu kan 2,5. Terus dibagi 7,54 hasilnya 0,331. Jadi kesimpulannya mahasiswa tersebut tuh berprestasi lebih baik di mata kuliah statistika, tetapi kurang dipandai di mata kuliah algoritma kayak gitu. Hasilnya bisa dilihat dari hasilnya tuh. Oke, selanjutnya ada distribusi probabilitas. Di sini kita menggunakan Excel. Untuk di sini kita ada 20 data X frekuensinya. Di sini kita bakal mencari frekuensi sama PX atau probabilitasnya gitu. Jadi frekuensi itu, rumus frekuensi itu menggunakan rumus Excel itu countif data, semua blok data yang ingin dicari, 2 misalnya. Terus kita blok lagi koma, semua datanya kita blok, hasilnya akan menjadi 2 gitu. Kemudian data 2 ada 2, data 3 ada 2 frekuensi, data 4 ada 2 frekuensi, terus ini ada data 6, frekuensinya ada 3, 7 ada frekuensinya 2, 8 frekuensinya ada 3, 9 sampai 12 frekuensinya ada 1. Nah, sedangkan untuk mencari jumlah frekuensinya itu udah 20 kan, sama dengan total datanya kayak gitu. Nah, untuk menggunakan cari jumlah ini biasanya tuh pakai rumus sama dengan sum kalau misalnya di Excel gitu. Terus di sini untuk mencari PX-nya kami bisa 0,1, kita menggunakan rumus yaitu frekuensi dibagi jumlah data kali. Nih yang ini rumus manualnya tuh ini. Jadi misalnya mau nyari yang data X yang 2 gitu, frekuensi 2 kan 2 nih, kita bagi sama jumlah data, hasilnya akan menjadi 0,1. Begitu juga seterusnya. Kita mencari data 6 deh. Data 6 kan namanya ada 3 nih, frekuensinya ada 3. Berarti di sini frekuensinya kan 3 dibagi 20 jumlah frekuensinya. Hasilnya itu 0,15. Hasilnya sama kan? Nih, hasilnya sama. Jadi total keseluruhannya ini PX totalnya adalah 1 gitu. Nah, di sini untuk contoh manualnya kita menggunakan tuh undian pada 2 mata uang gitu. Di sini berlaku di sini keterangan G itu ada gambar, H itu ada harga. Jadi berlaku tuh GG, GH, HG dan HH gitu. Jika X menyatakan bahwa G, maka H sama dengan 0, 1, 2. PX sama dengan 0 sama dengan 1/4. PX sama dengan 1 sama dengan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan setengah, dan P sama dengan PX sama dengan 2 sama dengan 1/4. Nah, karena di sini ada tabelnya itu X-nya 0, 1, 2. Peluang gambar dan gambar nih 1/4 gitu. 1 berarti ada harga di antara gambar dan jadi gambar harga kayak gitu loh. Terus di sini PX-nya ada 1/2. Untuk yang X2 ada harga dan harga, PX-nya 1/4. Jadi jumlahnya 1/4 ditambah setengah ditambah 1/4 hasilnya 1. Nah, nomor 4 ada distribusi binomial. Soalnya itu seorang siswa belajar untuk ujian matematika. Peluang untuk menjawab pertanyaan tersebut tuh 0,6 atau 3,5 kalau desimal ya. Kalau pecahannya 0,6. Jika pertanyaan tersebut terdapat 5 pertanyaan, tentukan peluang siswa tersebut tepat menjawab 3 pertanyaan. 5 pertanyaan tuh merupakan N, P itu peluang, X-nya itu banyaknya data, berarti kan ada 5 pertanyaan, berarti ada 5 data kayak gitu. Nah, untuk mencari distribusi binomial ya, sorry, kita menggunakan Excel tuh binom.dis X, N, P, terus kumulatif itu false. Nah, di sini kita mencari tepat 3 pertanyaan, berarti yang ini ya, yang ini, sorry. Kalau yang tepat 3 tuh yang ini, 0,345. Apa hasilnya akan sama dengan cara manual? Nanti kita lihat. Nah, di sini ada 3 lagi.
dimana siswa tersebut tuh kurang menjawab dari satu pertanyaan, yaitu 0,98. Terus di sini peluang tersebut tepat menjawab 2 sampai 4 pertanyaan. Peluangnya itu 0,8352. Terus peluang siswa itu kurang dari 5 pertanyaan, itu 0,98 kayak gitu. Ini di situ ada rumus Excelnya. Rumus Excelnya seperti kayak gitu. Nah, untuk dengan cara manual, soalnya sama. Jadi di sini kita akan mencari manualnya, itu rumusnya ini. Kita menggunakan rumus yang ini. Kan seperti kayak tadi, X-nya itu 3, N-nya itu 5, P-nya itu yang ini, peluangnya itu ini, 3,5. Nah, untuk mencari Q-nya itu 1 dikurangin peluang sama dengan 1 dikurang 3/5, hasilnya 2/5. Di sini, nah ini kan rumusnya nih P, X, N. C pangkat NX dikali P pangkat X dikali X pangkat N dikurangin X. Ini kita masukin angka-angkanya. Angkanya akan seperti ini. C pangkat 5 3 dikali 3/5 pangkat 3 dikali 2/5 pangkat 2. Di sini kita akan mengubah ke bentuk seperti di bawah ini. Nah, rumusnya tuh ini. Rumusnya tuh N per X dikurangin N dikurangin X. Nah, ini tuh rumus cara mengubah ini ke ini gitu loh. Jadi N-nya kan 5, terus X-nya itu 3, N dikurangin X itu hasilnya 2 faktorial. Terus 3/5 pangkat 3 itu 27/125, 2 pangkat 5 pangkat 2 itu hasilnya 4/25. Next ke sini. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 27/125 dikali 4/25. Di sini kita akan mencoret itu ini coret, ini coret, hasilnya 2. Dan itu nggak pakai faktorial. Nah, jadi 5 dikalikan 2 hasilnya 10. Ini 27/125 dikali 4/25 hasilnya 216/625 atau 0,345. Hasilnya sama seperti yang sebelumnya nih. Ini sama kan 0,3456. Hasil dari menjawab tepat 3 pertanyaan. Seperti itu. Nextnya itu ada nomor 5, itu distribusi probabilitas discrete. Di sini saya menggunakan yang Poisson, yang bagian Poisson. Di sini contoh soal yang di Excel sama manual juga sama. Di sini ada sebuah fotokopi rata-rata melayani 3 pelanggan setiap jam. Tentukan peluang bahwa fotokopi tersebut akan melayani tepat 5 pelanggan dalam 1 jam tertentu. Sama kayak tadi, di sini N-nya 5 karena pelanggannya 5. Di sini rata meannya 3. X-nya kan ada 5, N-nya ada 5, jadi X-nya juga ada 5. Nah, sedang rumus X-nya itu Poisson.this X yang ini mean sama kumulatif itu kita menggunakan false untuk rumus Excel yang Poisson. Jadi di sini kita mencarinya kan peluang 4-5 pertanyaan atau bisa disebut PX sama dengan 5. Ini kan data X-nya tuh ini yang 5 tuh yang ini berarti. 0,1008 hasilnya peluang tepat 5 pelanggan tuh ini, atau kalau dipersenin 10,08% seperti itu. Next, jadi ini rumus manual ya. Rumus manual ada PX sama dengan E pangkat min mu di pangkat X dibagi X faktorial, Nah, ini udah dari rumusnya itu E sama dengan 2,71828. Itu udah ditentukan. Dan X-nya itu ada 5, yaitu 5 pelanggan. Mu-nya itu rata-ratanya 3. Di sini akan kita substitusikan ke dalam rumus P5 sama dengan E min pangkat 3 dikali 5 dibagi 5 faktorial. E pangkat 3 itu hasilnya 0,04979 dikalikan 3 pangkat 5 itu 243 dibagi faktorial 5 faktorial itu 120. Jadi 0,4979 dikalikan 243 hasilnya 12,096 dibagi dengan 120 hasilnya 0,1008. Jadi peluang fotokopi tersebut akan melayani tepat 5 pelanggan dalam 1 jam itu sekitar 0,1008 atau 10,08%. Hasilnya sama kayak yang dengan menggunakan rumus Excel. Nah, ini sama kan? Persentasenya sama ini juga sama gitu. Sekian dari saya penjelasannya. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.